Halo movie lovers, setelah sebelumnya saya sudah mereview Mr. Vampire 4 aka Saga, kali ini saya akan mereview seri pertama dari Mr. Vampire yang rilis tahun 1985. Film bergenre horor komedi ini berkisah tentang seorang tuan tanah bernama Tuan Yam yang ingin menguburkan ulang jenazah ayahnya yang telah meninggal. Ia pun menanyakan kapan Guru Kau bisa melakukan penggalian kubur terhadap makam ayah Tuan Yam. Guru Kau sendiri menyarankan kepada Tuan Yam untuk mempertimbangkan keinginannya itu. Tapi Tuan Yam menjawab bahwa keberuntungan akan datang kepadanya jika penggalian makam ayahnya dilaksanakan lebih cepat. Akhirnya Guru Kau menjanjikan kepada Tuan Yam untuk melakukan penggalian 3 hari lagi. 3 hari kemudian Tuan Yam dan Guru Kau mengadakan sembahyang sebelum melakukan penggalian makam ayah Tuan Yam. Beberapa saat setelah sembahyang, para pekerja gali kubur mulai menggali makam ayah Tuan Yam dengan menghancurkan batu nisannya. Kejadian aneh pun terjadi saat peti mati akan dibuka, di mana puluhan burung gagak tiba-tiba berterbangan. Melihat ada keanehan dengan makam ayahnya, Guru Kau lantas mengatakan jika penguburan ulang tidak bisa dilakukan. Jalan satu-satunya adalah melakukan kremasi saat itu juga kepada jenazah ayah Tuan Yam. Masalah pun muncul karena Tuan Yam tidak mau jika jenazah ayahnya dibakar dengan alasan sang ayah takut dengan api. Tuan Yam lantas meminta kepada Guru Kau untuk mencoba cara lain asal tidak dikremasi. Padahal Guru Kau sudah memperingatkan kalau mereka akan menghadapi masalah besar. Akhirnya Guru Kau mengatakan akan membawa peti tersebut ke kamar mayat saja. Setelahnya Tuan Yam dan rombongan kemudian pergi meninggalkan Guru Kau bersama 2 muridnya. Tidak berselang lama, Guru Kau lalu memerintahkan kepada 2 muridnya untuk tinggal dan membakar dupa di kuburan. Sedangkan Guru Kau sendiri akan berkeliling membakar dupa dan diletakkan di tiap makam. Sesaat setelah Guru Kau berlalu, Changsang tiba-tiba mengalami hal aneh saat ia memberikan sebuah dupa di makam seorang gadis muda. Ia pun mendengar suara si gadis tersebut mengucapkan terima kasih kepada Changsang. Karena takut, Changsang tanpa sengaja menabrak Choi. Mereka pun memutuskan untuk pergi menyusul Guru Kau. Malamnya, Guru Kau beserta muridnya sedang membahas soal Tuan Yam yang mana menurut Guru Kau mereka akan mendapatkan kesialan. Hal itu ditandai dengan dupa yang terbakar tidak sama rata. Guru Kau justru malah mengkhawatirkan keanehan yang ada pada jenazah tersebut. Karena penasaran, Choi dan Chaosang nekat membuka peti. Melihat perubahan pada jenazah ayah Tuan Yam yang sudah menjadi vampir, Guru Kau lantas buru-buru menyuruh Choi untuk menutup kembali peti tersebut. Mengetahui akan ada bahaya besar, Guru Kau dan 2 muridnya kemudian segera melakukan ritual tolak bala dengan menyembelih seekor ayam. Selesai melakukan ritual, Guru Kau menyuruh 2 muridnya untuk membuat beberapa garis di peti mati dengan tinta yang sudah dicampurkan dengan darah ayam tadi. Sayangnya, Choi dan Chaosang lupa untuk mengolesi tinta di bagian bawah peti. Padahal Guru Kau sudah mengingatkan 2 muridnya untuk menggambar garis dan jangan sampai ada yang terlewat. Selesai melapisi peti, Chaosang kemudian memutuskan untuk pulang meskipun malam itu sudah larut. Padahal Choi sudah memperingatkan Chaosang untuk tidak pulang daripada bertemu dengan setan. Tapi Chaosang tidak mendengarkan ucapan Choi dan berlalu pergi. Chaosang yang terus mengayuh sepedanya melewati hutan dengan bersenjatakan dupa, seolah tidak menyadari sama sekali ada hantu wanita yang menyukainya dan sedang menunggunya lewat. Hantu tersebut tidak lain adalah hantu yang mengucapkan terima kasih saat Chaosang memberinya dupa di kuburan tadi siang. Melihat kehadiran Chaosang, hantu wanita itu lantas terbang dan duduk di boncengan sepeda Chaosang. Beberapa hari kemudian, peti mati mulai menampakkan pergerakan saat malam hari. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Apa yang menjadi kekhawatiran Guru Kau akhirnya menjadi kenyataan. Mayat ayah Tuan Yam akhirnya berubah menjadi vampir dan menimbulkan teror yang mengerikan bagi Tuan Yam. Malam itu, ia diserang oleh sang ayah yang telah berubah wujud menjadi vampir hingga tewas. Kabar kematian Tuan Yam pun menggemparkan seluruh warga di kota tersebut. Mengingat Tuan Yam adalah orang yang sangat termasyhur di sana. Kabar itu pun sampai di telinga Guru Kau. Ia lalu bergegas datang ke rumah duka dan mengecek mayat Tuan Yam. Guru Kau pun sudah bisa memastikan jika Tuan Yam mati dibunuh vampir. Bergegas, Guru Kau memerintahkan 2 muridnya untuk mengecek peti mati di rumahnya. Guru Kau mengatakan jika Tuan Yam tewas karena diserang vampir dengan kuku panjang. Tapi Wai yang sok tahu mengatakan jika Tuan Yam itu mati ditembak oleh seseorang.
Alih-alih mempercayai ucapan Guru Kau, Wei malah menuduh jika Guru Kau adalah pelakunya dengan alasan ia memiliki kuku yang panjang. Wei pun menyuruh anak buahnya untuk membawa mayat Tuan Yam ke kantor polisi untuk dilakukan otopsi. Begitu juga dengan nasib Guru Kau yang tiba-tiba dituduh dengan alasan tidak jelas oleh Wei. Saat akan dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba Chow Sang dan Choi berlari menghampiri Guru Kau dan mengatakan jika peti matinya telah pecah dan mayat di dalamnya juga telah hilang. Guru Kau lantas meminta waktu untuk berbicara dengan kedua muridnya. Ia menjelaskan jika malam ini akan jadi malam yang mencekam karena akan ada 2 vampir yang menyerang mereka. Guru Kau pun meminta kepada Chow Sang untuk membawa peralatannya ke kantor polisi. Sedangkan Choi diberi mandat oleh Guru Kau untuk menjaga putri Tuan Yam yang bernama Ling. Dengan terpaksa, percakapan mereka harus berakhir karena Wei segera menyeret Guru Kau keluar. Di dalam kantor polisi, tangan Guru Kau yang diikat ke atas oleh Wei terus dipaksa agar mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan. Ia bahkan mengancam Guru Kau untuk memberikan stempel bertuliskan preman di dada Guru Kau. Singkat cerita, Guru Kau kemudian dijebloskan ke dalam sel tahanan oleh Wei dan tidak lama setelahnya ia berlalu pergi meninggalkan Guru Kau bersama mayat Tuan Yam. Saat para petugas pergi, Chow Sang berhasil menyelinap masuk ke dalam sel tempat Guru Kau ditahan. Ia pun membawakan barang-barang yang dibutuhkan oleh Guru Kau. Tapi tidak berselang lama, hal yang mengerikan terjadi saat Tuan Yam tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi vampir yang haus akan darah. Tapi anehnya, vampir Tuan Yam malah tidak mendekati Guru Kau dan juga Chow Sang. Guru Kau segera memerintahkan Chow Sang untuk mengejar vampir Tuan Yam dan menempelkan sebuah jimat kuning di keningnya. Meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran, pada akhirnya Chow Sang berhasil menempelkan jimat kuning di kening vampir Tuan Yam dan membuat sang vampir tidak bergerak. Tiba-tiba Chow Sang mendengar suara Wei dan petugas lain masuk ke ruang tahanan. Ia pun bergegas bersembunyi agar tidak ketahuan. Wei yang melihat mayat Tuan Yam tidak berada di posisi semula malah menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan mayat Tuan Yam ke kasurnya. Wei yang songong rupanya melihat keberadaan Chow Sang di dalam ruangan. Ia lantas menyuruh 2 bawahannya untuk pergi dan berpesan agar mengunci pintunya dari luar, serta dilarang membukanya apapun yang terjadi. Usai 2 bawahannya pergi, Wei yang bodoh dengan konyolnya melepas jimat kuning dari kening Tuan Yam. Padahal Guru Kau sudah melarangnya. Usai melepas jimat, Wei lantas mendatangi Chow Sang yang bersembunyi di balik sebuah meja. Namun, satu hal yang tidak ia sadari adalah vampir Tuan Yam kembali bangkit dari tempat tidurnya. Mencoba melumpuhkan vampir dengan segala cara nyatanya tidak membuat Chow Sang dan Wei lolos dari kejaran vampir Tuan Yam. Hal-hal konyol pun terjadi sepanjang pertempuran sengit mereka melawan vampir Tuan Yam. Wei yang sudah pontang-panting akhirnya berlari kabur menuju pintu keluar. Karena melihat Chow Sang dikejar-kejar vampir Tuan Yam, petugas kembali menutup pintu karena ketakutan. Vampir Tuan Yam sendiri berusaha untuk menggigit leher Wei kala itu. Melihat keadaan makin genting, Wei segera melempar kunci tahanan ke arah Guru Kau. Chow Sang sendiri akhirnya berhasil menempelkan jimat kuning di kening vampir Tuan Yam sehingga nyawa Wei terselamatkan. Tapi Wei yang konyol tanpa sengaja menghembuskan nafas lewat mulut dan akhirnya inilah yang terjadi. Berada dalam keadaan terjebak, jalan satu-satunya yang sementara ini bisa mereka lakukan adalah dengan tidak bernafas. Lewat cara ini, vampir Tuan Yam tidak dapat mengendus keberadaan manusia yang ada di sekitarnya. Dengan wajah yang memerah dan keringat mulai bercucuran, dengan terpaksa Guru Kau mencubit Wei sehingga ia berteriak kesakitan. Otomatis, vampir Tuan Yam lantas menyerang Wei karena ia mengendus nafas manusia di sekitarnya. Berhasil menjadikan Wei sebagai tumbal untuk sementara, Guru Kau dan Chow Sang bisa bernapas dengan lega saat itu. Singkat cerita, Guru Kau akhirnya berhasil keluar dari sel tahanan dan segera menghadapi vampir Tuan Yam yang makin mengganas.
Pada akhirnya Guru Kau berhasil membakar vampir Tuan Yam dan mereka pun selamat malam itu. Di tempat lain, Choi yang tampak sedang menemani Ling mulai resah karena sudah fajar gurunya tidak kunjung kembali. Tiba-tiba Choi melihat penampakan vampir kakek Ling datang mendekat ke arah pintu. Choi dan Ling pun berlari bersembunyi ke dalam dan masuk ke sebuah lemari usai si vampir berhasil mendobrak pintu dan mengejar mereka. Tapi sayang, keberadaan mereka berhasil diendus oleh vampir karena mereka bernafas. Ling dan Choi pun akhirnya berhasil keluar dari lemari usai Choi menyumpah hidung si vampir dengan kapas. Meskipun tidak bertahan lama, untungnya Guru Kau datang di saat yang tepat. Berhasil menghalau vampir ganas, nyatanya si vampir malah berhasil mencengkeram hingga melukai kedua lengan Choi hingga ia pingsan. Choi akhirnya dibawa oleh Ling ke atas sedangkan Chao Sang dan Guru Kau berusaha menghadapi vampir ganas tersebut. Guru Kau dan Chao Sang akhirnya berhasil membuat si vampir lari tunggang langgang pergi menjauh. Namun, masalah rupanya tidak cukup selesai sampai di sini karena Choi yang terkena gigitan vampir harus segera diobati sebelum jadi vampir baru yang sewaktu-waktu dapat menyerang mereka. Keesokan harinya, Guru Kau mulai meracik ramuan yang akan digunakan sebagai penawar dari racun vampir di tubuh Choi. Guru Kau mengatakan pada Choi jika racun di tubuhnya sudah menyebar merata. Ia lantas menyuruh Choi untuk terus bergerak agar darahnya tidak membeku di atas hamparan ketan yang telah disebar. Chao Sang sendiri mendapat perintah dari Guru Kau untuk membeli ketan murni di pasar. Tapi sayangnya Chao Sang tidak tahu jika ketan yang ia beli telah dicampur dengan beras oleh pedagang nakal. Malamnya Chao Sang pulang menuju rumah Guru Kau dengan mengayuh sepeda dan membawa satu karung ketan. Chao Sang mengayuh sepedanya dengan sangat kencang karena jalanan tampak sangat sepi sekali malam itu. Dari kejauhan, hantu perempuan yang beberapa waktu lalu mengikutinya sedang mengamati Chao Sang dari jauh. Hantu wanita ini lantas membuat cerita seolah-olah ia akan diperkosa oleh seorang laki-laki agar Chao Sang menyelamatkannya. Berhasil dengan triknya, hantu wanita ini lantas meminta Chao Sang untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Chao Sang kembali teringat jika ia harus segera pulang ke rumah Guru Kau untuk mengantarkan ketan sebagai penawar racun vampir. Tapi sayang, saat hendak melangkah keluar, tiba-tiba hujan petir datang yang mana memang sengaja diciptakan oleh si hantu wanita. Chao Sang lantas diajak masuk ke dalam oleh si hantu dengan alasan masih hujan dan udara di luar sangat dingin. Chao Sang menenggak sebuah minuman yang diberikan oleh si hantu dan tiba-tiba ia seperti tersihir dan terbang ke pelukan hantu wanita itu. Mereka pun menghabiskan malam yang panjang dengan mantap-mantap. Keesokan harinya, Ling membangunkan Choi yang tertidur sangat pulas. Namun saat bangun, Choi sudah mendapati seluruh kuku di jarinya bertambah panjang layaknya vampir. Melihat gurunya yang masih tidur, Choi buru-buru mencari sebuah gunting untuk menggunting kuku-kukunya. Di sisi lain, Guru Kau terbangun dari tidurnya karena Wei datang ke rumahnya dengan alasan ingin melihat keadaan Choi. Tapi Guru Kau sangat terkejut karena Choi tidak berada di atas dipan. Tidak berselang lama, Chao Sang pulang dengan membawa karung dan dengan wajah lelah seperti bangun tidur. Guru Kau lantas bertanya kepada Chao Sang kemana saja ia pergi semalam. Chao Sang pun menjawab jika semalam hujan dan ia berteduh di sebuah rumah. Menyadari ada yang aneh dengan Chao Sang, tanpa sengaja Guru Kau malah melihat beberapa bekas cipokan di leher Chao Sang. Singkat cerita, ketika Chao Sang tertidur, Guru Kau membuat sebuah jimat yang ia tulis di dada Chao Sang. Sesaat setelahnya, Chao Sang terbangun dari istirahatnya sepanjang hari. Ia lantas teringat akan toko milik bibinya dan pamit pulang pada Guru Kau. Mengetahui jika Chao Sang akan pergi menemui si hantu, Guru Kau bergegas mengambil peralatannya dan diam-diam mengikuti Chao Sang. Chao Sang sendiri kembali menemui si hantu dan jimat yang dituliskan oleh Guru Kau di dadanya berhasil membuat si hantu terpental. Guru Kau yang sudah mengamati gerak-gerik mereka dari jauh akhirnya berhasil melihat wujud asli si hantu yang ternyata mukanya rusak sebelah. Tidak mau nyawa muridnya dalam bahaya, Guru Kau bergegas menyerang hantu cabul dengan peralatan legendarisnya. Karena mengalami kekalahan, si hantu kemudian membangunkan Chao Sang dan membuatnya seolah-olah Guru Kau adalah Wei.
Chow Sang yang berada di dalam pengaruh sihir akhirnya malah menghajar Guru Kau dan menggigit tangannya. Usai pertarungan yang sengit antara guru dan murid, tiba-tiba angin dan petir memporak-porandakan bangunan rumah tersebut. Chow Sang akhirnya menyadari jika selama ini ia telah tidur dengan hantu cabul yang sudah meniupkan mantra kepadanya. Usai kejadian yang menimpa Chow Sang, malamnya Guru Kau menyiapkan sebuah jebakan untuk menangkap hantu cabul. Guru Kau yakin hantu tersebut akan datang ke rumahnya malam itu. Di sisi lain, Chow Sang duduk terikat bersama dengan Choi yang tanpa disadari telah berubah menjadi vampir. Kebetulan, sesuai prediksi, hantu wanita cabul benar-benar datang mencari Chow Sang. Guru Kau yang sudah menunggu kedatangannya sedari tadi bergegas berusaha menangkap si hantu. Suasana pun menjadi terasa menegangkan karena di sisi lain Chow Sang harus menghadapi Choi yang mencoba menggigitnya. Singkat cerita, Guru Kau akhirnya berhasil mengusir hantu wanita dari hidup Chow Sang. Sedangkan Chow sendiri berhasil selamat dari kejaran Choi setelah sebelumnya ia diselamatkan oleh hantu wanita. Melihat Choi yang tak kunjung sembuh malah hampir menjadi vampir, Guru Kau pada akhirnya mengetahui jika ketan yang dibeli oleh Chow Sang ternyata dicampur dengan beras. Keadaan Choi pun berangsur membaik usai rajin berendam dengan air ketan. Tiba-tiba Wai dengan beberapa anggotanya mengabarkan kepada Guru Kau jika vampir telah menyerang seorang warga. Guna mencegah adanya vampir baru, mayat si warga lantas segera dibakar oleh Guru Kau. Teror vampir sendiri masih belum berakhir, bahkan menjadi babak awal dari teror yang sebenarnya. Malam itu, Choi dan Chow Sang sedang menebar ketan di depan pintu. Hingga akhirnya pintu pagar depan tiba-tiba dibobol oleh si vampir jahat. Berada di rumah tanpa adanya Guru Kau yang melindungi tentunya membuat nyali 3 orang ini keok. Terlebih vampir tersebut berusaha untuk membobol pertahanan yang telah mereka buat. Untungnya tidak berselang lama Guru Kau pulang bersama Wai. Dengan ditemani Chow Sang, Guru Kau menyisir kawasan rumahnya untuk mencari keberadaan si vampir. Tapi ngerinya nih, vampir jahat itu ternyata malah naik ke atas genteng dan mencoba masuk lewat atap loteng yang berlubang. Padahal di bawahnya, Choi bersama Ling dan Wai sibuk menahan pintu dengan kayu agar vampir tidak bisa masuk. Tiba-tiba Wai berkata jika ia merasa sangat gerah. Spontan Choi menjawab jika ada atap loteng yang terbuka di atas. Menyadari akan ucapannya, Choi langsung mengecek atap loteng dan benar saja atap yang tadinya ada ruas-ruas kayu ternyata sudah jebol. Nah, saat inilah vampir tiba-tiba muncul dari belakang dan menyerang Choi hingga ia terjatuh ke lantai bawah. Pertarungan sengit antara Guru Kau dan si vampir ganas ini akhirnya tidak terelakkan. Vampir yang sangat kuat itu bahkan berhasil membuat Guru Kau dan Chow Sang kewalahan menghadapinya. Ketika Wai dan Ling hendak pergi keluar untuk menyelamatkan diri, Wai dikejutkan oleh deretan vampir yang tengah berdiri di depan pintu. Ternyata itu adalah rekan Guru Kau yang baru saja pulang dari safari Ramadan bersama vampir-vampir koleksinya. Melihat Guru Kau kewalahan menghadapi vampir jahat, Pendeta Tao langsung mengarahkan vampir-vampirnya untuk membantu Guru Kau. Tapi nih guys, kekuatan vampir jahat ternyata sangat kuat hingga tidak bisa dikalahkan oleh beberapa vampir yang menyerangnya. Di saat yang tepat, Guru Kau berhasil mengikat kaki si vampir hingga membuatnya tersungkur ke lantai. Dalam momen ini, Guru Kau meminta seseorang untuk menyedot nafas si vampir. Tapi sayang, Ling yang pada akhirnya memberanikan diri untuk menyedot nafas vampir malah hampir tertangkap oleh vampir gendeng ini. Pertarungan pol-polan pun terjadi. Chow Sang dan Guru Kau akhirnya berhasil membakar tubuh si vampir hingga hangus tidak bersisa. Tapi lucunya di akhir kisah vampir-vampir milik Pendeta Tao juga malah ikut terbakar.